Terima kasih banyak Putri Ayuning Tias sudah memaparkan beberapa daerah ya, menarik sekali. Maka karena pilkada ini juga cukup menarik selain dilakukan di tengah pandemi, beberapa daerah juga menjadi sorotan utama dalam pilkada serentak 2020. Apakah kemudian kita bisa simpulkan bahwa pilkada ini juga menjadi awal ya dari pemanasan politik dari para mesin-mesin partai untuk menjelang 2024, bagaimana kemudian parpol menyikapi hasil quick count sementara, kita akan bahas malam hari ini. Pertama tamu saya di studio sudah ada Pak Sunarto Cipto Harjono, Direktur RSKP dari LSI Deni JA. Selamat malam, Pak Sunarto. Selamat malam, Bung Renhat. Kabar baik, Pak? Baik. Oke, terima kasih sudah datang di studio kami pada malam hari ini. Dan saya akan sapa dari luar studio, ada Bang Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat yang ada di DPP Partai Demokrat, memantau langsung jalannya pilkada. Bang Andi Arief, selamat malam, Bang. Selamat malam Bung Renhat, selamat malam Bung Narto, selamat malam Bung Arief Wibowo, ini kolega saya semua nih. Oke, saya sapa juga Mas Arief Wibowo, Wasekjen PD Perjuangan dari Jember, Jawa Timur, juga memantau langsung dari daerah. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam. Baik. Terutama Mas Andi Arief. Oke, baik. Abang-abang sekalian, saya mau langsung ke Mas Arief Wibowo terlebih dahulu. Mas Arief, sudah ada hasil hitung cepat ya, saya yakin juga Anda juga sudah memantau itu. Apa kesimpulan sementara atau apa respon dari PD Perjuangan melihat hasil hitung cepat dan juga mengomentari sejumlah daerah yang tentunya ini menjadi battleground tentu bagi PD Perjuangan? Ya, kalau dari hasil hitung cepat, kalau pilkada itu memang sudah bisa dijadikan petunjuk, tetapi bukan satu-satunya petunjuk, bukan satu-satunya parameter atau instrumen yang bisa menjadi dasar bagi kita untuk menentukan menang atau tidak. Ya, meskipun itu dilakukan secara dengan metodologi tertentu dengan sains. Nah, nanti kita akan lihat sejauh mana rekapitulasi manual yang dilakukan sampai pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kota kalau itu pilkada Kabupaten Kota atau di tingkat provinsi. Nah, yang kedua, kemenangan paslon di dalam pilkada ini tidak bisa hanya dilihat sebagai atau tidak bisa langsung dilihat bahwa ini adalah akan menentukan format dari pemilu nasional kita di 2024 atau di Pilpres, karena koalisinya kan sangat beragam. Ya, tetapi yang pasti melalui pilkada setiap partai diuji mesin politiknya. Melalui pilkada ini diharapkan masing-masing partai melakukan konsolidasi yang tidak akan berhenti di pilkada saja, tetapi menuju 2024. Disinilah sebenarnya ujian bagi partai politik ya, terutama yang berkoalisi, apakah nanti di 2024 mesinnya itu bisa dikuatkan, ditingkatkan kemampuannya dan seterusnya untuk mencapai kemenangan pada pemilu nasional atau tidak. Jadi menurut saya formasi dari koalisi di masing-masing kabupaten kota yang kemudian menunjuk satu kemenangan terhadap paslon tertentu belum bisa dijadikan sebagai indikator bahwa kemenangan paslon itu ya adalah menjadi kemenangan bagi partai tertentu untuk menang di pemilu 2024. Nah, perlu didalami yang bekerja dengan baik, dengan efektif, secara solid, dan dari mana kader yang dimenangkan itulah yang saya kira nanti akan bisa diprediksi untuk bisa berlanjut terus secara politik untuk kemenangan satu partai tertentu di dalam pemilu 2024. Mas Arief, di beberapa daerah yang menjadi sorotan ya, sebutlah ada Surabaya, ada Medan, kemudian Solo. Pasangan yang diusung PD Perjuangan ini sementara unggul, tapi kemudian di Tangerang Selatan atau kemudian di Depok juga hasilnya sebaliknya tidak unggul. Jadi melihat hasil sementara ini, apakah ini PDIP atau Anda pribadi harus happy atau kemudian memang ya kita masih wait and see lah kalau begitu? Ya, kalau kita tentu senang dan itu sesuai dengan prediksi awal, ya Mas. Maka di partai kami itu ditentukan mana yang daerah-daerah hampir pasti kita yakini menang. Karena berbagai variabel yang menjadi alat ukur untuk kemenangan itu sudah ditentukan dan cenderung tidak berubah sejak awal. Mana daerah-daerah yang sesungguhnya masih dalam situasi pertempuran keras, bisa menang juga bisa kalah. Nah, dari situlah kita kemudian membaca kemungkinan yang target kemenangan bisa kita capai atau tidak. Ya, misalnya seperti Sulawesi Tenggara, dari 7 pilkada target kita 4, tetapi kemudian kita menang 5. Nah, apakah secara otomatis kemenangan di 5 kabupaten akan berarti adalah kemenangan kita di 2024? Tergantung pada waktu
pasca kemenangan sampai dengan 3 tahun 10 bulan ke depan, Baik. apakah paslon-paslon itu mampu bekerja terutama untuk memberikan fasilitasi kepada partai agar bisa menang dalam pemilu nasional. Oke, baik. Mas Arief, tahan di sana. Saya ke Jakarta, ke Bang Andi Arief. Bang Andi Arief, evaluasi dari Partai Demokrat melihat penghitungan cepat hasilnya sementara, terutama di beberapa daerah yang kita tahu ini menjadi sorotan secara nasional. Ya, pertama saya mengucapkan selamat kepada penyelenggara yang di tengah pandemi ini masih bisa menyelenggarakan ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan semua baik penyelenggara maupun peserta maupun juga masyarakat yang terlibat dalam kerumunan bisa selamat dari COVID, tidak membentuk klaster baru. Kedua, tentang hasil pemilu, hasil pilkada ini, saya kira ini bervariasi. Misalkan Pilgub ini ada kejutan-kejutan. Saya kira semua orang pada hari ini akan melihat Denny Indrayana di Kalimantan Selatan yang membuat kejutan dengan menang terhadap incumbent. Jadi tidak ada yang memperkirakan satupun Denny Indrayana akan menang di Kalimantan Selatan, tapi dia bisa membalikan seluruh pengamatan dan membalikan banyak teori ini Denny Indrayana di Kalimantan Selatan. Kemudian juga di beberapa tempat sebenarnya sudah sesuai dengan prediksi. Tapi bagi Partai Demokrat beberapa hasil cukup menggembirakan dan kita percaya quick count kalau sudah lebih dari 4-5% kita percaya quick count itu akan menjadi real count nantinya, tidak beda jauh. Jadi bagi Demokrat yang menggembirakan ini, pertama banyak kader-kader baru yang menang. Misalnya kita menang nih 4-5 di Jawa Barat, kalahnya 3. Kemudian di Jawa Tengah dari 14 pilkada yang kita ikuti kita menang 11. Yang kader kita ada 4, yang lainnya berkoalisi. Kemudian di Jawa Timur ada 11 pilkada, banyak kejutan di Jawa Timur. Yang kita bisa, yang Partai Demokrat unggul di Jawa Timur, kemudian di Banten, kemudian di Kalimantan Timur, di Sumatera Utara dan lain sebagainya. Oke. Memang tidak ada hubungan langsung dengan 2024, tapi ternyata di bawah ini dinamikanya menarik. Jadi misalnya selain kader unggulan memang disiapkan untuk menang, juga mencari kawan koalisi itu sebenarnya bisa dijajaki dari sekarang. Di Jawa Tengah kita bekerja sama banyak dengan PDIP, di Bali dengan PDIP, juga di Jawa Timur ada dengan PDIP, dengan PKB, di Sumatera banyak dengan Golkar. Hasilnya cukup baik. Jadi ternyata kita menarik pelajaran. Tidak ada hubungan langsung, tapi bisa menjadi masukan bagi semua kita, Partai Demokrat maupun partai-partai lain. Oke, Bang Andi Arief. Bang Andi Arief, saya potong, maaf. Tapi di beberapa daerah yang menjadi sorotan nasional seperti Surabaya, di Medan, Anda tidak berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan di wilayah itu juga hasil quick count-nya tampaknya kalah. Apakah Anda juga kemudian menerima hasil quick count untuk wilayah-wilayah tersebut, Bang Andi Arief? Kita sudah memerintahkan untuk kader terutama yang di Sumatera Utara dan di Tangsel. Memang sudah berdasarkan hasil survei internal kita memang beginilah keadaannya. Jadi memang kita harus bekerja keras untuk menang karena secara survei kita kalah. Kita sudah memerintahkan untuk menerima. Jadi Pak Ahyar, Ibu Aziza di Tangsel sudah kita perintahkan untuk mengirimkan ucapan selamat untuk kepada pemenang pilkada di Tangsel dan di Kota Medan. Jadi harus menerima semua perintah Ketua Umum AHY, menang kalah dalam pilkada itu biasa. Jadi kita sudah memerintahkan mereka untuk menerima hasilnya. Begitu juga partai-partai lain, kalau ada Partai Demokrat yang menang, kita berharap juga menerima gitu. Harus menerima ya, Mas Arief, PDI Perjuangan, Bang Andi Arief, semua partai meskipun kita masih menunggu hasil perhitungan KPU, tapi paling tidak kita membuat situasi kondusif dengan menerima hasil sementara, dengan tidak kemudian jumawa juga bagi yang menang. Terima kasih Bang Andi Arief, tapi tahan dulu di sana, saya akan ke Pak Sunarto kalau begitu. Pak Sunarto, mungkin karena kita sudah pakai face shield, bisa sambil dilepas juga ini maskernya. Masih aman ini Mas, kita masih menjaga jarak, meskipun pakai protokol kesehatan. Mas Sunarto, apa kesimpulan dari penghitungan suara sementara? Apakah ada yang di luar dugaan atau ya beberapa daerah yang menjadi sorotan sebetulnya terbacalah yang menang itu lagi itu lagi?
Ya, memang cukup dinamis pilkada kali ini. Ada beberapa yang di luar dugaan, ada beberapa yang memang sejak semula sudah bisa diprediksikan lewat data survei. Oke, misalnya wilayah mana yang sudah diprediksikan? Nah, ya banyak yang wilayah yang sudah diprediksikan, misalnya Sulawesi Utara, Oke. itu Pak Oli unggul telak, itu di survei juga demikian. Kemudian di Jambi itu Haris juga unggul walaupun tidak besar, itu juga di survei kita juga sudah bisa membaca seperti itu. Nah di beberapa tempat lain juga demikian. Nah tapi ada beberapa yang memang di luar prediksi kita ya. Ya kita lihat tadi udah disebutkan di Kepri, Kepulauan Riau. Itu kan biasanya di beberapa survei itu incumbent lebih unggul. Oke. Nah ini pasangan Ansar itu ternyata di quick count menang. Oke, kalau di ini Kalimantan Selatan tadi disinggung oleh Bang Andi Arief, Denny Indrayana di sana itu sudah terprediksi atau bagaimana? Karena masih tipis sekali sebetulnya ya. Ya kalau itu ya juga di luar prediksi. Cuman karena jarak tipis itu agak susah untuk mengklaim kemenangan. Jadi ya. Bang Andi Arief belum boleh kemudian mengklaim dulu ya karena masih tipis kira-kira gitu. Ya, karena margin error rata-rata lembaga survei itu plus minus 1%. Jadi kalau di bawah 1% itu riskan. Dan pasti perdebatan itu kan berdarah-darah di MK juga gitu. Jadi kemudian masih ada daerah-daerah yang karena masih tipis marginnya, jadi oke tahan dulu begitu ya, kalaupun masih menang versi hitung cepat. Di Medan, Surabaya, Tangsel, bagaimana, Pak? Kalau di Medan kita udah pernah melakukan survei sebelumnya, memang Bobi unggul. Jadi memang udah diprediksikan menang. Kalau di Solo mungkin semua orang nggak kaget ya, karena itu walaupun ada lawan, ya beberapa media menyebutnya sebagai bumi dan langit gitu. Jadi udah wajar lah menang itu. Nah di Surabaya ini ya menarik, tapi beberapa kasus di Surabaya. Oke, tahan dulu Pak. Oke, Surabaya menarik, kita tahan dulu. Meskipun hitung cepatnya menang Eri Armuji, tapi angkanya ternyata tidak begitu signifikan ya. Maksudnya dibandingkan dengan perolehan PD Perjuangan lewat waktu itu cawalkotnya adalah Bu Risma misalnya. Kita bahas Surabaya. Usai jeda berikut kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kembali bersama kami, masih bersama dengan Mas Arief Wibowo, Wasekjen PDI Perjuangan dari Jember, Jawa Timur. Ada Bang Andi Arief, Ketua Pilu Partai Demokrat, dan juga ada Pak Sunarto. Saya lanjutkan tadi Pak, terpotong. Surabaya, apa yang menarik dari sana? Ya, Surabaya itu mirip juga pilkada provinsi sebelumnya. Jadi siapapun yang menang, saya simpulkan tuh all the president man gitu. Jadi mau yang menang Eri, mau yang menang siapa, tetap itu adalah orang yang di lingkaran. Jadi dikunci sebenarnya Jawa Timur begitu. Jadi gubernurnya juga president man, kemudian wali kotanya juga begitu maksud Anda? Iya, jadi ya karena semuanya itu berada di satu kubu, jadi ya tidak terlalu menarik gitu. Semuanya ada di satu kubu. Tapi begini, Pak, secara umum dari pilkada ini apakah Anda melihat ada perubahan warna, misalnya dari daerah yang ini sebenarnya warnanya merah kemudian ke biru atau sebaliknya atau ke warna yang lain? Secara umum sebetulnya dari wilayah-wilayah ini, apakah ini memang masih dikuasai oleh partai yang biasanya menguasai atau memang ada perubahan-perubahan? Ya memang variatif ya, variatif. Tadi Mas Arief Wibowo sudah menghitung kemenangan, Bung Andi Arief juga sudah menghitung kemenangan. Saya sendiri belum mengkalkulasi secara keseluruhan. Tapi PDIP sepertinya juga panen besar, Demokrat juga beberapa menang. Nah partai-partai yang lain juga beberapa menang. Nah cuman kan seperti kata Bung Andi tadi, ini mungkin awal pencarian kawan koalisi ya. Ya karena koalisi besar, koalisi nasional itu tidak mencerminkan koalisi di beberapa daerah. Betul. Gitu. Di nasional seringkali berbeda ya. Ya berbeda gitu. Ya artinya di tingkat daerah itu ya antar mungkin personal partai yang cocok atau apa, maka
Bung Adi benar kalau itu mencari kawan seiring, mengukur komunikasi kecocokannya, Oke. apakah nyaman atau tidak nyaman gitu. Oke, tapi kalau di daerah-daerah yang menjadi sorotan, katakanlah di Medan begitu, Demokrat dan PDIP tidak bergabung itu, Pak Sunarto, apa yang Anda baca dari situ? Kemudian juga di Surabaya juga demikian. Ya, hanya di Ada beberapa faktor tempat. tertentu kah? Ya, hanya di beberapa tempat, tapi kan itu tidak bisa dipukul rata. Betul. Ya kita lihat di Jawa Tengah, AHY udah sering-sering main ke tempat Mas Ganjar tuh. Nah itu kan tidak bisa dibaca apakah akan berkoalisi ataukah penjajakan. Kita tanya lagi ke mereka, Pak Sunarto. Saya akan ke Mas Arief. Mas Arief, kalau tadi Bang Andi mengatakan ini awal-awal untuk mencari kawan koalisi lah kira-kira begitu. Apakah PD Perjuangan juga melihat hal yang sama bahwa Pilkada 2020 ini meskipun masih agak jauh 2024, tapi apakah ini awal-awal untuk membangun komunikasi dan juga mencari kawan-kawan koalisi? Ya, kalau komunikasi dari dulu komunikasi mau posisinya di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan terus ya. Nah, kalau soal pilkada koalisinya ini sebagai titik awal untuk penjajakan koalisi bisa saja ada benarnya, tetapi tidak bisa dipastikan. Jadi kita akan melihat ke depan itu seperti apa pola komunikasi dan hubungan antara setiap partai, gitu ya. Dan di daerah kita bisa ukur nanti dalam koalisi-koalisi yang berlangsung pada saat Pilkada serentak tahun 2020. Tetapi yang pasti Pilkada 2020 ini menjadi uji kredibilitas secara politik masing-masing partai. Apakah mampu menjadi mesin politik yang efektif atau tidak. Nah, mau kalah mau menang tentu harus ada evaluasi. Apa yang perlu dievaluasi tentu keseluruhan hal yang terkait dengan efektivitas partai sebagai organisasi politik yang memang selalu terlibat di dalam setiap election kita, baik nasional maupun lokal. Jadi saya kira kita akan melihat sejauh mana perjalanan ke depan. Masih ada waktu 3 tahun lebih untuk memastikan kemungkinan koalisi yang terjadi pasca Presiden Joko Widodo ke depan. Oke. Bas, tadi merespon apa yang Pak Sunarto katakan. Di Surabaya tidak ada yang begitu menarik, meskipun yang menang adalah Eri Armuji versi quick count, tapi semua ini all president man saja sebetulnya. Ya, kalau saya sebenarnya melihat Surabaya sejak awal kita prediksi salah satunya adalah faktor selain faktor PDI Perjuangan sebagai partai yang cukup solid, meskipun ada guncangan sedikit pada saat penetapan paslon, tetapi faktor Bu Risma adalah faktor yang tidak bisa diabaikan. Pengaruh beliau cukup besar, bahkan saya katakan sangat besar untuk di kota Surabaya, tanpa mengabaikan PDI Perjuangan. Nah, kombinasi kebetulan Bu Risma sendiri adalah kader PDI Perjuangan, sehingga kita memiliki keyakinan yang sangat kuat gitu ya untuk memenangkan Pilkada Kota Surabaya sekalipun dikeroyok oleh seluruh partai di luar PDI Perjuangan. Kalau di Medan faktor apa? Apa faktor karena ada unsur-unsur istana di sana sehingga kemudian menang Bobi Nasution, Mas Arief? Kenapa, Mas? Di Medan seperti apa, Mas? Faktor apa yang menghantarkan menurut Anda Bobi Nasution kemudian menang? Ini kan yang dari awal banyak dikritisi oleh publik bahwa ini karena ada mantu Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ya, saya kira koalisi yang di sana awalnya memang biasa saja, cukup cair, tapi terakhir pergerakannya menjadi semakin solid. Ya, ditambah lagi Mas Bobi cukup rajin untuk menyapa rakyat di Kota Medan, sekalipun beliau adalah pendatang baru dalam dunia politik. Nah, sebenarnya begini, Mas, dalam pilkada itu mesti didalami berbagai variabel yang menentukan elektabilitas kedipilihan paslon yang kemudian menang pada saat setelah selesai tanggal 9 ini. Jadi tidak bisa dipukul rata, disimpulkan satu kesimpulan kemenangan paslon A di Kabupaten A karena faktor ini, kemenangan B, dan seterusnya. Tapi yang pasti mesin politik tetap menjadi faktor yang ikut menentukan. Ya. Sejauh mana mesin politik utama di dalam setiap pemenangan pilkada, itulah yang akan menjadi faktor terpenting di dalam menentukan kemenangan. Tentu saja soal yang lain adalah ini yang saya kira perlu kita pikirkan di masa depan tentang soal mahalnya biaya politik yang saya kira ini harus dihindari dari waktu ke waktu. Harus diminimalisir. Oke, baik. Bang Andi Arief, ada tambahan Bang atau ada tanggapan? Termasuk juga soal mesin partai tadi yang disinggung oleh Mas Arief juga menjadi faktor kemenangan di beberapa daerah. Apakah itu juga dilihat hal yang sama oleh Partai Demokrat? Oh iya, ya itu jelas mesin partai dan figur ya. Jadi memang ini perlu strategi. Jadi kita seperti Partai Demokrat, ini strateginya memang kita
tidak punya strategi khusus di Surabaya misalnya Jawa Timur, tapi kita di kabupaten-kabupaten dan kota lain di Jawa Timur itu punya strategi sendiri dan hasilnya kita bisa mencuri 6 kader kita bisa memenangkan pilkada menurut versi Quick Count dan 5 kita berkoalisi dengan diantaranya dengan PDIP dan PKB. Di Jawa Tengah kita bisa mencuri, kita punya 1 incumbent di Purworejo tapi kita dapat tambahan 3 hari ini berdasarkan Quick Count menang, artinya kita memang daerah PDIP di Jawa Tengah. Yang lainnya kita bekerja sama dengan PDIP dan kemudian di Jawa Barat kita mempertahankan incumbent kita seperti di Sukabumi dan di Karawang dan menambah di Kabupaten Bandung. Jadi Partai Demokrat yang 8% di pemilu nasional kemarin memang perlu berstrategi khusus. Dan saya tadi bilang soal koalisi, memang di Medan kita kalah tapi bersama PDIP di koalisi di Sumatera Utara kita lainnya 4 bersama itu menang. Jadi di Sumatera Utara kita ada sekitar 12 yang menang, itu 4 diantaranya berkoalisi dengan PDIP, lainnya dengan Golkar dan kita mencalonkan sendiri itu ada di 2 daerah. Jadi memang selain mesin partai, memang dalam pilkada ini yang paling terpenting adalah pemilihan figur-figur calon di awal. Yang itu memang tugas partai untuk menggemblengnya, untuk mencarinya, untuk mendapatkannya. Tapi saya kira di luar semua itu bagi Partai Demokrat ini hasilnya cukup menggembirakan, bisa menang di atas 100 pilkada berdasarkan Quick Count dan laporan dari bawah. Kita berterima kasih kepada penyelenggara, semoga semua sehat dan lebih baik cukup sportif lah, yang menang nyatakan menang, yang kalah juga legowo gitu. Sehingga seperti yang dilakukan Partai Demokrat bisa ditiru oleh partai-partai lain. Oke. Saya ke Pak Sunarto lagi. Pak, tadi beberapa daerah di Jawa Tengah Demokrat berkoalisi juga dengan PDI Perjuangan. Apakah artinya kemudian juga Jawa Tengah ya, selama ini kita kenal sebagai kandang banteng itu masih berwarna merah ya kalau dari hasil beberapa pemilihan-pemilihan yang ada di sana? Iya, Jawa Tengah memang sejak dulu itu identik dengan kandang banteng, warnanya memang merah. Nah, tapi pasti di beberapa tempat bisa aja partai lain mencuri beberapa berubah warna ya. Berubah warna. Karena merahnya itu tidak merah keseluruhan. Di beberapa tempat ada yang Golkar juga unggul, Demokrat tapi dikatakan Bung Andi tadi juga unggul. Jadi tidak mutlak itu menjadi milik banteng. Termasuk juga ada Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan wilayah yang paling banyak kota kosongnya dan itu juga banyak diantaranya juga kader ataupun yang didukung oleh PDI Perjuangan. Fenomena ini apa penjelasannya menurut Anda, Pak Sunarto? Ya, kota kosong saya pikir partai kurang bisa mengagregasi kepentingan masyarakat banyak ya. Karena kan keputusan pencalonan, keputusan rekomendasi itu turun dari partai. Artinya kalau ada beberapa kandidat yang kemudian tidak mendapat rekomendasi partai dan akhirnya kandidat itu tidak ada lawan, itu saya pikir kemunduran partai yang tidak bisa mengagregasi kepentingan masyarakat. Keputusan partai yang tidak bisa mengagregasi itu apa yang kemudian maksud Anda dijelaskan? Ya, intinya kalau masyarakat suruh memilih, pasti mereka semua punya pilihan masing-masing. Tapi kemudian partai apa nih? Partai tidak meloloskan atau partai karena politik tertentu, maka tidak semua bisa diambil oleh partai. Nah, apalagi kalau kemudian partai hanya memberikan pada salah satu kandidat, mosok dari sekian puluh partai itu hanya terpusat pada satu figur gitu. Jadi ada peran partai sebetulnya di balik munculnya naik yang cukup signifikannya kota kosong ya di Pilkada 2020. Pasti. Saya nggak yakin bahwa di masyarakat itu kekurangan figur atau kekurangan tokoh gitu. Kita udah banyak lah tokoh-tokoh yang muncul dari bawah. Tetapi apakah mereka itu kemudian bisa mendapatkan akses ke partai, bisa mendapatkan rekomendasi atau tidak? Ya itu tergantung partai. Jadi tadi disoroti betapa mahalnya biaya pilkada ini. Jadi
pilkada penyelenggaranya sendiri mahal, pilkada rekomendasi dari partai juga mahal, apalagi kalau nanti misalnya dengan selisih tipis masih terjadi konflik berkepanjangan di MK, itu bisa dikatakan pilkada periode kedua itu lebih mahal lagi gitu. Sehingga jalan pintas kemudian ada kota kosong. Mas Arief Wibowo, Mas Arief bagaimana menjawab soal partai yang tidak bisa mengagregasi kepentingan publik karena banyaknya kota kosong, terutama juga ini di daerah-daerah di Jawa Tengah yang ada kader PDI Perjuangan, ada juga memang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, jadi begini, fenomena kotak kosong itu salah satu di antara masalah yang terpenting sehingga kenapa partai-partai lebih suka dengan kotak kosong, bukan suka ya, sebenarnya ada satu situasi adalah bahwa ada tokoh yang terlalu kuat, ya itu pertama, yang rasanya sulit untuk dilawan. Yang kedua adalah biaya politik yang mahal. Ya, maka sebenarnya tinggal memilih saja. Ada yang bertarung tetapi dalam rangka mengkonsolidasikan partainya supaya kuat, tapi belum tentu menang. Ada yang bertarung juga karena memang sekedar ingin menang, meskipun itu secara simbolik. Nah, tapi sebenarnya itu bagian dari apa yang saya sebut tadi adalah bagaimana cara partai mengkonsolidasikan menghadapi pemilu 2024, memperkuat dirinya melalui medan politik yang namanya pilkada ini. Nah, soal minimnya atau tidak banyaknya para kandidat yang muncul, salah satu adalah yang menjadi pekerjaan rumah partai politik ya, untuk melahirkan para tokoh yang lebih banyak ya, lebih berkemampuan dan tentu saja acceptable di mata rakyat. Nah, tinggal sekarang bagaimana partai menjalankan kaderisasinya dari waktu ke waktu, memperkuat institusinya, ya kemudian sekaligus membangun satu sistem kita bersama-sama agar pilkada ini murah biaya. Sepanjang pilkadanya masih mahal, sudah pasti fenomena calon tunggal juga akan tetap marak terjadi di Republik kita. Oke, baik. Usai jeda saya akan ke Bang Andi Arief berkomentar juga, Bang Andi Arief, soal fenomena kota kosong. Apa menurut Anda mengapa kemudian ini terjadi? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali bersama kami di program spesial Election Pilkada Serentak 2020. Saya ke Bang Andi Arief dari Partai Demokrat. Bang Andi Arief, soal fenomena kota kosong, tadi Pak Sunarto menyinggung gagalnya partai mengagregasi kepentingan publik, Pak. Bang Andi Arief, silakan. Iya, kalau saya pelajari dari yang sekarang, 2020, muncul kota kosong itu sebetulnya imbas dari threshold 20% dan penguasaan kursi di DPR yang terlalu dominan. Jadi misalnya kenapa banyak dari PDIP di Jawa Tengah misalnya, karena PDIP menguasai banyak kursi di DPRD kabupaten, yang mau nggak mau membuat partai lain harus ikut. Yang kedua ini efek dari incumbent. Incumbent ini biasanya kalau dia dinilai berhasil, dia akan mendapatkan survei yang cukup tinggi. Jadi buat partai-partai lain kadang-kadang berpikir ngapain kita bertanding kalau untuk kalah. Jadi secara agak sedikit pragmatis lebih baik bergabung untuk bersama-sama melawan kota kosong. Oke, jadi idealnya mengakui sih bahwa memang harus politik ada. ini ya, Bang Andi Arief. Iya, pragmatisme politik karena ya kita sebagai partai kalau kadang-kadang berpikir kalau mau maju untuk kalah untuk apa juga, kasihan sama kader, kasihan sama paslon, kasihan sama partai gitu kan. Idealnya memang ke depan harus diatur lah, harus diatur. Saya nggak ngerti apakah harus dibatasi misalnya ya harus 2 calon lah pilkada ini. Kalau enggak akan makin banyak dan makin tumbuh subur nanti. Apalagi kalau nanti hasil dari pemilu nasional misalkan 2024 dan seterusnya nanti itu menghasilkan penguasaan kursi yang tidak merata bagi partai-partai lain. Itu pasti akan terjadi banyak kota kosong. Gitu. Baik, Bang Andi Arief, terakhir dari Anda, kesimpulan juga terakhir. Tadi Anda mengatakan bahwa Pilkada 2020 ini juga menjadi komunikasi awal sekali untuk melihat 2024. Apakah ini juga setelah ini akan mulai melirik-lirik siapa kira-kira kawan yang bisa dirangkul atau akan membuka komunikasi politik dengan partai manapun, termasuk PDI Perjuangan misalnya? Oh iya, kita berkomunikasi dengan banyak partai, berkoalisi juga dengan banyak partai. Kemarin kita
Itu tiga besarnya itu kita pertama dengan PDIP banyak berkoalisi, kedua dengan Golkar, ketiga itu banyak dengan Gerindra juga. Jadi di tiga partai ini kita ternyata bisa juga berkomunikasi juga dengan Partai Nasdem, dengan PKB dan partai lain. Jadi kalau Partai Demokrat ini partai yang disukai oleh banyak partai ya sebetulnya. Dan ini realitas di bawah. Apakah akan nyambung ke atas? Apakah akan nyambung ke atas? Sebenarnya ya tokoh-tokoh Partai Nasional punya rasa sensitif lah terhadap apa yang terjadi di bawah sebenarnya. Baik, Bang Andi Arief. Saya ke Mas Arief Wibowo. Mas Arief Wibowo, mulai melirik juga kah Partai Demokrat yang disukai oleh banyak partai tadi kata Bang Andi Arief, kalau bicara untuk peluang ke depan misalnya? Nanti kita lihat prosesnya, tetapi bagi kami Pilkada serentak 2020 adalah merupakan satu titik pijak kita untuk memperkuat diri, mengkonsolidasikan diri, menambah kapasitas dan kapabilitas kita untuk insya Allah menang kembali pada pemilu 2024. Nah, soal koalisi adalah soal yang lain. Kita masih ada waktu. Proses politik dari waktu ke waktu dimulai Pilkada serentak tahun 2020 sampai dengan menjelang 2024 akan menentukan sejauh mana koalisi yang bisa kita bangun. Tentu bagi PDI Perjuangan koalisi itu lebih kepada koalisi yang sifatnya ideologis bukan pragmatis. Saya kira itu keputusan politik yang dihasilkan oleh Kongres kami, dan karena itu kita selalu ada dalam konsepsi dan kerangka itu menuju kemenangan kita dalam 2020 pada pemilu pemilu nasional. Ya. Pak Sunarto, terakhir, dari beragam isu yang muncul di pilkada ini, mulai kemudian isu dinasti politik, kemudian kota kosong, petahana yang kemudian peluangnya besar sekali untuk menang, apa yang menjadi benang merah yang Anda tangkap dari penyelenggaraan pilkada serentak 2020? Ya, saya tuh menggarisbawahi bahwa tidak banyak yang berubah karena politik masih tetap aja mahal. Artinya dulu dirancang pilkada serentak itu kan salah satunya untuk membangun koalisi permanen sehingga biaya itu bisa ditekan sehingga tidak terlalu mahal. Tetapi kenyataannya antara koalisi yang di pusat dengan koalisi yang di daerah itu berbeda. Nah, memang karena tadi juga sudah diungkapkan oleh teman-teman bahwa kunci kemenangan itu bukan satu-satunya mesin politik yang menentukan kemenangan, tapi figur ya. Tapi figur. Nah, figur itu pertama banyak kemudian dipanen oleh incumbent. Karena selama incumbent itu puas, maka kecenderungan dia dipilih kembali adalah tinggi. Nah, itu yang mengakibatkan fenomena kotak kosong. Jadi pragmatisme partai politik tadi yang kemudian akhirnya balik lagi. Orang nggak berani mencalonkan yang lain kalau probabilitas menangnya itu tipis gitu. Tapi dari semuanya, apakah kita bisa simpulkan bahwa memang koalisinya sangat cair di daerah dan juga di pusat juga ya masih sangat jauh, tapi paling tidak ini menjadi step awal saja ya, Pak Sunarto, bagaimana? Ya, masih sangat cair. Ya tadi zigzag Demokrat dengan PDIP, kemudian di satu sisi juga membangun koalisi sendiri, itu masih berbeda-beda. Baik, terima kasih. Kita lihat meskipun sudah ada hasil quick count, tapi kita masih tunggu tentunya hasil dari KPU secara resmi. Terima kasih banyak Pak Sunarto Cipto Harjono sudah hadir malam hari ini. Bang Andi Arief, terima kasih Bang Andi Arief. Mas Arief Wibowo, terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini.